Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dari tugas psikopatologi. Perkenalkan anggota kelompok kami: 1. Aditya Rifki Asifa, NIM 2023601401. 2. Dalaila Agustina, NIM 20236013. 3 ada Kaila Yuka Febrianti, NIM 2023600124. Lalu ada Yuna Viola Adelia, NIM 2023600127. Lalu ada Nabila Fikriatus Yuhria, NIM 2023600131. Oke, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi neurologis. Yang pertama ada definisi, yang kedua teori, yang ketiga gejala, yang keempat cara penanganan, dan yang kelima ada kesimpulan. Lalu ada definisi neurologis itu apa sih? Penyakit yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Sistem saraf berpusat terdiri dari otak dan sistem tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi itu terdiri dari saraf yang bercabang dari area ini, lalu masuk ke bagian tubuh lainnya. Perkembangan neurologis merujuk pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam sistem saraf sepanjang siklus hidup manusia. Ini tuh mencakup pertumbuhan dan diferensi sel-sel saraf, pembentukan dan penguatan koneksi antar neuron, serta perubahan dalam struktur dan fungsi otak. Perubahan ini tuh melibatkan sejumlah tahapan penting yang mempengaruhi kemampuan individu untuk belajar, beradaptasi, dan berfungsi dalam lingkungan sekitarnya. Lalu ada gangguan tersebut itu antara lain epilepsi, penyakit Alzheimer, dan demensia, penyakit cerebrovaskular, termasuk stroke, migrain, penyakit Parkinson, infeksi saraf, tumor otak, dan gangguan trauma sistem saraf akibat trauma kepala. Salah satu tokoh psikologi yang relevan dalam konteks gangguan kecemasan adalah Sigmund Freud. Freud mengembangkan teori kecemasan yang dikenal sebagai teori kecemasan dasar atau teori kecemasan objektif. Menurut teori ini, kecemasan muncul sebagai respon terhadap ancaman terhadap keberadaan fisik atau psikologis individu. Aspek kepribadian yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Ego abilitas bagian yang berfungsi dengan realitas, dan superego adalah internalisasi nilai-nilai moral dan norma-norma sosial. Selanjutnya ada teori menurut Sigmund Freud. Menurut Freud, kecemasan adalah mekanisme pertahanan yang penting dalam melindungi individu dari ancaman fisik atau psikologis. Namun, ketika kecemasan menjadi berlebihan atau tidak sesuai dengan realitas, itu dapat menyebabkan gangguan kecemasan. Freud mengidentifikasikan 3 jenis kecemasan, yaitu 1. Kecemasan realistis. Kecemasan realistis merujuk pada perasaan cemas atau khawatir yang muncul sebagai respon terhadap situasi atau ancaman yang memiliki dasar atau alasan yang dapat diidentifikasi secara logis. Yang kedua, kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik merujuk pada jenis kecemasan yang muncul sebagai respon terhadap tekanan emosional atau konflik internal yang berlebihan, tanpa ada ancaman eksternal yang sesungguhnya. Ciri khas kecemasan neurotik melibatkan adanya kekhawatiran, ketegangan, atau rasa takut yang berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak membahayakan. Kecemasan neurotik juga berkaitan dengan faktor-faktor psikologis dan lingkungan, seperti trauma masa kecil, keturunan genetik, dan pola pikir yang cenderung negatif. Dan yang ketiga, kecemasan moral. Kecemasan moral adalah bentuk kecemasan yang timbul akibat pertimbangan etika atau moral. Ini bisa terjadi ketika seseorang mengalami konflik internal antara nilai-nilai moral atau etika yang dimilikinya dan tindakan atau keputusan yang harus diambil.
Kecemasan moral dapat muncul ketika seseorang merasa sulit untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam suatu situasi atau ketika mereka menghadapi situasi di mana nilai-nilai moral mereka diuji. Situasi yang dapat memicu kecemasan moral melibatkan konflik antara berbagai nilai, norma, atau prinsip moral yang dimiliki individu. Kecemasan moral dapat menyebabkan stres psikologis dan konflik emosional karena individu mungkin merasa sulit untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai moral mereka. Dan selanjutnya, gejala neurologis. Apakah gejala neurologis itu? Gejala neurologis adalah gejala yang merujuk pada tanda-tanda atau manifestasi fisik dan fungsional yang terkait dengan gangguan pada sistem syaraf. Berikut ini ciri-ciri gejala neurologis. Yang pertama ada kejang, yang kedua kekuatan otot, yang ketiga tremor, yang keempat kesulitan mengkoordinasikan tubuh, dan yang kelima gangguan keseimbangan. Yang selanjutnya yaitu ada cara penanganan, melibatkan pendekatan multidisiplin yang mencakup berbagai bidang seperti kedokteran, terapi fisik, terapi bicara, terapi okupasi, pendidikan khusus, serta dukungan psikologis dan sosial. Terapi yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional, komunikasi, keterampilan sosial, dan kemandirian seringkali digunakan. Penting juga untuk melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar dalam proses perawatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu yang mengalami gangguan perkembangan neurologis. Selain itu, penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat menjadi bagian dari penanganan, terutama untuk mengendalikan gejala spesifik yang mungkin terkait dengan kondisi neurologis tertentu. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu gangguan perkembangan neurologis meliputi berbagai penyakit yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, seperti epilepsi, Alzheimer, stroke, migrain, Parkinson, infeksi saraf, tumor otak, dan trauma kepala. Gejala neurologis yang muncul antara lain kejang, kekaguan otot, tremor, kesulitan koordinasi tubuh, dan gangguan keseimbangan. Teori kecemasan oleh Freud mengidentifikasi 3 jenis kecemasan, yaitu yang utama, yang paling relevan dalam konteks gangguan neurologis. Penanganan gangguan perkembangan neurologis melibatkan pendekatan multidisiplin seperti terapi fisik, terapi bicara, terapi okupasi, pendidikan khusus, hubungan psikologis dan sosial, serta penggunaan obat-obatan.